1 tahun dibangkitkan lagi. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami. Roh Kudus, teruskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Puaskan kami, urapi kami, jamah kami, penuhi setiap kami. Pakai setiap kami, Tuhan. Oh, ini bejana hati kami. Seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menikmati firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Paulus di Efesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca, mari kita simak firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Di Efesus didapati Paulus ada beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, kata Paulus kepada murid-murid itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap rasul-rasul ini pergi ke setiap kota, ke setiap daerah, saudara-saudara. Pertanyaan mereka, saudara-saudara, sudahkah engkau terima Roh Kudus? Sudahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara, hari-hari ini sudah langka ditanyakan kepada orang-orang percaya. Tapi ini harus kembali, saudara-saudara, ditanyakan kepada setiap orang percaya. Sudahkah Mbak Louis dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah Ola terima Roh Kudus? Sudahkah Aditya terima Roh Kudus? Sudah dibaptis? Sudah. Tapi bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan harus dihidupi. Harus seperti firman Tuhan. Amin. Saudara rindu dibaptis Roh Kudus? Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus? Orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus, pasti dia ada usaha, ada tindakan, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, ketika Yesus berkata kepada murid, kamu tunggu di Yerusalem ini, karena Roh Kudus akan dicurahkan. Saya percaya ketika mereka di situ berdoa, mereka tidak berdoa gini, haleluya, haleluya. Enggak, saya enggak percaya. Pasti mereka, penuhi aku, Roh Kudus, aku siap. Pasti mereka begitu. Saudara, coba lihat sini, sobat dengar, semua dengar di sini. Saudara, percayalah saudara, kalau saudara berdoa minta Roh Kudus begini, Roh Kudus, penuhi aku. Bahkan ini dikunci. Enggak, susah itu, susah. Saya membayangkan galon-galon ada di sini. Saudara tahu galon? Galon itu
itu kalau galon itu terbuka, itu diisi dengan air. Tapi kalau galon itu saudara tutup, tidak akan pernah bisa masuk air. Hidup kita ini seperti galon, saudara-saudara. Amin. Kita berdoa seperti ini, rata-rata itu hanya 1,5 jam, maksimal 2 jam, saudara-saudara. 1,5 jam, saudara. Ketika dari awal sampai akhir, kalau saudara kita semua langsung agresif berdoa, Roh Kudus, haleluya. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, saudara belum berbahasa roh, saudara bisa bilang haleluya, haleluya. Saudara bisa mengucapkan apa yang saudara mau untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, aku menyembah Engkau, aku rindu Engkau. Kalau saudara pasif, saudara-saudara, yang lain sudah agresif, sudah menyala-nyala menyembah Tuhan. Kalau masih ada yang pasif kayak nggak makan satu tahun, saudara-saudara, enggak, itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Saya berdoa bahwa gereja kita kan gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta itu bukan langkah yang berteriak haleluya gitu. Tapi kalau kita di HKBP, saudara, itu haram, saudara. Semua tertawa semua. Kita akan lihat tinggi. Tapi di sini, saudara, kita harus agresif. Haleluya. Saudara, beda enggak, saudara? Ketika kita menyembah dengan agresif dengan kita tidak agresif. Saudara datang ke tempat ini dengan membawa masalah. Ketika saudara pasif, saudara-saudara, saya percaya ketika masalah kita izinkan menguasai pikiran kita, hati kita, saudara, maka kita sepanjang 2 jam ibadah, kita tidak alami apa-apa dan kita pulang dengan hampa. Saya percaya itu, saudara-saudara. Tapi kalau kita ketika datang ibadah, saudara, siapa yang bisa buka hati? Hanya kita, saudara-saudara. Pemimpin pujian tidak bisa buka hati setiap orang. Pemimpin pujian hanya bisa mengajak kita, ayo mari kita sembah Tuhan. Tapi kalau setiap kita menutup hati kita, mau jungkir balik pun pemimpin pujian, pembicara, saudara, kalau kita kunci hati kita akan pulang dengan hampa. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya, saudara, ketika kita agresif, saudara, beda, saudara. Saya merasakan beda ketika menyembah Tuhan dengan agresif, dengan pasif. Kalau kita pasif, yang pertama, pikiran kita dikuasai oleh masalah, situasi. Bisa saja, saudara, orang datang ke sini, yang lain agresif penyembah dia, itu sudah semua. Haleluya. Sementara yang lain, haleluya, glory, penuhi aku Tuhan, haleluya, haleluya. Itu sama dengan air yang ditumpahkan ke dalam galon. Air itu ditumpahkan terus, itu orang yang seperti ini, haleluya, penuhi aku, penuhi Roh Kudus, dia agresif. Tapi kalau yang pasif itu tadi, itu hanya galon, saudara, yang setengah dibuka, saudara, dan galon datang sini kosong, pulang pun dengan kosong. Saudara mau seperti itu? Haleluya. Amin. Termasuk anak-anak harus agresif. Amin. Ketika kita menerima Roh Kudus, rasanya di sorga, saudara-saudara. Haleluya. Jadi mungkin masih ada orang berpikir, apa sih harus terima Roh Kudus? Apaan sih? Berbahasa roh? Kemudian sesudah berbahasa roh, apa lagi sih? Itu mungkin ada orang berpikir seperti itu. Tapi kalau orang sudah tahu, ketika saya yang sudah dipenuhi Roh Kudus merasakan sukacita, dan ketika kita tahu dipenuhi Roh Kudus bersukacita, seharusnya kita, saya ingin dipenuhi Roh Kudus supaya saya menikmati sukacita. Bukan hanya sukacita, hidup berkemenangan, saudara-saudara. Saudara setiap hari rasanya hidup berkemenangan. Amin. Saudara suka seperti itu? Saudara ingin seperti itu? Kalau orang hidup ditekan oleh masalah terus seperti setiap hari, seperti hidup tidak ada gairah untuk hidup. Bahkan kenapa orang bisa bunuh diri, saudara-saudara? Karena tidak ada harapan dalam hidup. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin bunuh diri, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia selalu menghidupi, hidup ini antusias, hidup ini begitu bersukacita. Karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya.
Amin, saudara-saudara. Sudahkah engkau terima Roh Kudus? Kata Paulus, setiap kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari tahun ini ke depan, saya rindu saudara-saudara, kita gini, time, kalau biasanya di istilah umum, time is money. Tetapi kalau di gereja kita bukan time is money, but time is power. Amin. Time is power. The Holy Spirit. Amin. Waktu itu adalah kuasa. Amin. Koandi 2 jam di sini, time is power. Sama dengan HP ini, saudara-saudara. Di sini ada colokan untuk cas. Di sini ada casnya, tapi nggak dicolokkan, saudara-saudara. Mau ditaruh di sini 1 bulan pun, ini tidak akan pernah penuh. Tapi kalau dicolokkan, saudara-saudara, kita lihat, 10 menit sudah penuh. Amin. Saudara ikut di dalam ibadah, doa seperti ini, saudara. Kalau nggak dicolokkan sama Roh Kudus, pulang, lobet. Di rumah ribut. Amin. Itu lobet, itu tandanya. Haleluya. Amin, olah. Amin. Ya, kalian anak-anak muda khususnya. Dulu saya kelas 5 SD yang saya ceritakan, sampai di kebun penuh. Di sana itu setiap doa itu nggak ada duduk seperti saya selalu gini. Oh Tuhan, udah begini saudara. Nggak boleh dilepas, ini harus iya, di sana seperti itu. Kelas 5 SD. Kalian kelas berapa? Kelas berapa? Yeski kelas berapa? Kelas 3. Bisa nggak Yeski dipenuhi Roh Kudus? Bisa. Bisa, puasa aja pintar. Bisa, apalagi berpuasa. Amin. Jadi Yeski ketika berdoa, minta Roh Kudus ya. Minta Roh Kudus memenuhi Yeski, supaya Yeski nanti dibagi Tuhan luar biasa, membangkitkan orang mati. Amin. Mati 1 tahun dibangkitkan lagi. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan setiap pribadi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan, sehingga puji-pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami setiap hari Roh yang baru Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami lakukan, pikiran dan tindakan kami selaras dengan keinginannya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sepanjang kami berdoa di tempat ini Tuhan, kami rindu saudara kami Aryani alami mujizat dari Tuhan sehingga beliau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-roh jahat Tuhan yang ingin Tuhan menggagalkan setiap ibadah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan berkemenangan di dalam rumah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita sambut pujian kita. Kurasakan kasih. Ku
kita untuk mendeklarasikan iman kita. Amin. Oh, saudara, Bisa iman pagar kuasa roh nama Yesus. Dalam nama untuk Yesus. kuasa dari berlindung kepada Tuhan. Glory. Tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa mencabut. Haleluya. Amin. 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 Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita doakan saudara supaya gereja kita jadi gereja yang hidup di kota ini. Amin. Jadi gereja yang menyala di kota ini. Amin. Gereja yang berdampak karena Yes. kehadiran Amin. Yesus. Kita berdoa gereja ini banyak jiwa yang datang mencari Tuhan di sini. Banyak orang datang mencari Tuhan, mujizat, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa minta jiwa-jiwa, kita berdoa minta hadirat Tuhan nyata di gereja kita, saudara-saudara. Oh, apapun yang Tuhan taruh di hati saudara, mari kita deklarasikan, mari kita katakan, mari berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Ratakan nama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, mari deklarasikan, semua berdoa, deklarasikan iman Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Haleluya. Gereja ini gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang bertumbuh dalam nama Yesus. Oh, gereja yang dipenuhi dengan hadirat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk gereja kita boleh bertumbuh mengalami kemajuan kemenangan. Kita menyingkirkan semua belenggu yang menghambat, yang mengikat. Roh-roh ilah zaman ini belenggu-belenggu. Kenapa jemaat tidak bisa bertumbuh? Kenapa jemaat malas baca firman? Kenapa jemaat tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan? Saudara, ada selubung yang menyelubungi sehingga kita menjadi orang yang tidak suka berdoa. Iblis suka kita malas, iblis suka kita tidak berdoa. Kita mau menghardik semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, semua selubung, oh, kuasa kedalaman yang mengikat kami katakan, kami cabut di dalam nama Yesus. Oh, setiap kami dibebaskan, setiap jemaatmu dibebaskan dari roh kebodohan, dibebaskan dari roh kemalasan di dalam nama Yesus, dibebaskan. Setiap semua kotak menutupi mata kami diangkat di dalam nama Yesus, terangkan di dalam nama Yesus. Oh, roh sakit hati, roh kepahitan, benci yang menutupi hati hidup kami, kami cabut dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oh, roh dosa, oh kuasa maut, kuasa dosa yang membelenggu, yang mengikat kami, yang membunuhkan nyawa kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Benteng iblis, benteng kuasa kegelapan, kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Setiap kami dibebaskan, setiap kami dibebaskan, setiap kami dibawa Tuhan masuk mengalami dia di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita teringat jemaat-jemaat yang lama tidak bergabung, saudara-saudara. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat jemaat-jemaat
yang lama tidak bergabung, saudara. Kalau Roh Kudus jamah mereka di kamar mereka, kalau Roh Kudus jamah mereka ketika duduk, ketika mereka nonton TV, ketika Roh Kudus jamah mereka lewat mimpi, Tuhan bisa berbicara kepada mereka, menyadarkan mereka supaya mereka sadar. Mari berdoa, mari berdoa. Roh Kudus hadir, Roh Kudus jamah setiap mereka, Tuhan, jamah setiap mereka dalam nama Yesus. Jangan biarkan mereka terlena, Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, segala keegoisan mereka kami hancurkan di dalam nama Yesus, yang menghambat mereka, yang mengikat mereka. Oh, untuk datang kepada Tuhan, kami runtuhkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Di nama Yesus, Roh sama mereka, lawan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Tuhan hadir di rumah mereka, di dalam mereka, oh di dalam mimpi mereka, di dalam tidur mereka. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, bangkitkan, ingatkan, hidupkan kembali imannya, rohnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita curahkan, mari deklarasikan, curahkan roh hikmat, roh pengetahuan. Oh, semua yang kita rindukan dicurahkan di gereja kita. Roh yang taat kepada Tuhan, roh yang tunduk kepada Tuhan. Tuhan curahkan hati yang taat, Tuhan curahkan hati yang tunduk kepada Tuhan. Oh, di gereja ini, di jemaat, oh bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, roh yang suka menyembah, roh yang suka berdoa, roh yang suka menikmati firman-Mu, roh yang suka bersekutu dengan Engkau, roh yang haus dan lapar akan Engkau, dicurahkan bagi kami, dicurahkan atas kami, di dalam nama Yesus. Roh hikmat, roh pengetahuan, oh di dalam nama Yesus, karunia Roh Kudus dicurahkan atas kami. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh heran caranya Yesus. Sungguh heran caranya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran caranya Yesus. Sungguh heran, sungguh heran, sungguh heran caranya Yesus. Oh, sungguh heran caranya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran caranya Yesus. Sekali lagi, sungguh heran, sungguh heran caranya Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Sungguh heran caranya Yesus. Haleluya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran caranya Yesus. Amin. Saudara yang sakit boleh angkat tangannya kepada Tuhan. Bagian yang sakit dalam tubuhmu, minta kuasa Tuhan mengalir atas tubuh kita. Yang sakit jantung, yang sering pusing, oh bagian-bagian yang sering mengalami lemah dalam tubuhmu, lambungmu, usus, mata, hidung, telinga. Saudara, tangan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus, mari
minta mujizat, terima kuasa, terima mujizat dari Tuhan atasmu, kesembuhanmu, terima malam ini dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima mujizat kami malam ini di dalam nama Yesus. Setiap kami yang sakit, oh turun kuasa-Mu, mujizat terjadi. Kerjakan Roh Kudus mujizat bagi setiap kami yang sakit malam ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dibebaskan, yang sakit dipulihkan malam ini di dalam nama Yesus. Setiap kelemahan kami arti dalam nama Yesus, setiap penyakit kami lenyapkan dalam nama Yesus. Oh, sakit di bagian kepala, bagian tubuh kami, bagian tangan, bagian dalam kaki, semuanya Tuhan kami arti dalam nama Yesus. Oh, kami menolak semua sakit penyakit dari dalam tubuh setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau sakit penyakit ada di dalam tubuh kami, sebab setiap kami sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Oh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan, aku terima mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, terima kekuatan baru, aku terima kekuatan baru dalam tubuhku. Aku sehat dalam nama Yesus. Aku sehat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Temanku yang di rumah yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bagi yang sedang panas, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah. Oh, penyakit panas kami hardik sekarang di dalam nama Yesus. Lenyap sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang menanti-nantikan mujizat dari Tuhan. Oh, pribadi, keluarga Tuhan Yesus, terima kasih. Mujizat-Mu nyata di sini. Mujizat-Mu nyata atas setiap kami. Pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selama. Haleluya. Sebentar kami akan akhiri ibadah doa ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata,